Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu peserta pelatihan peningkatan kompetensi pengawas pelatihan jarak jauh BDK Surabaya angkatan 9 tahun 2020 dan juga angkatan 10. Alhamdulillah pada pagi ini kita telah diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir dalam majelis ini dalam rangka untuk belajar bersama, menelaah, mengkaji tentang hal-hal yang terkait dengan pengawasan. Semangat pagi. Bapak Ibu, pada video kali ini kami akan menekankan pada 3 hal pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pendekatan dalam pembinaan guru. Yang kedua macam konsep supervisi. Dan yang ketiga nanti adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu pendekatan dalam pembinaan guru menurut Burhanuddin dan kawan-kawan. Yang pertama itu pendekatan scientific management. Jadi pada pendekatan ini guru dianggap sebagai alat manajemen dan dipakai untuk melaksanakan segala kewajiban yang telah ditentukan oleh keinginan manajemen. Pengawasan, efisiensi, dan pertanggungjawaban guru sangat dipentingkan antara guru dan supervisor. Proses pada pendekatan ini yaitu seperti antara majikan dan pembantu dalam sebuah pekerjaan. Ini pendekatan yang pertama, yaitu scientific management. Jadi guru dianggap sebagai alat manajemen untuk mencapai sebuah tujuan. Pendekatan yang kedua yaitu human relation, yaitu guru dipandang sebagai manusia yang utuh dan memiliki hak pribadi, bukan sekedar paket energi, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh seorang supervisor atau pengawas. Supervisor menciptakan suatu kepuasan pada guru dengan cara menunjukkan guru sebagai manusia yang utuh. Guru memiliki kompetensi. Guru memiliki kelebihan-kelebihan dan guru berpartisipasi dalam pembelajaran yang dijadikan menjadi metode penting untuk membuat guru memiliki sebuah arti yang luar biasa. Bahwa dalam pendekatan ini guru memiliki perasaan bahwa mereka ini sangat penting, bahwa mereka memiliki arti penting di sekolah atau di madrasah itu. Inilah pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan human relation. Yang ketiga yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ini berkaitan dengan efektivitas pembelajaran. Yaitu pembelajaran dianggap sebagai ilmu sehingga perbaikan pembelajaran menggunakan metode ilmiah guna meningkatkan pembelajaran. Tentunya dalam hal ini seorang supervisor ini menggunakan pendekatan atau metode-metode yang lebih bisa meningkatkan secara maksimal dari pembelajaran yang telah dilakukan oleh seorang guru. Yang keempat, Bapak Ibu, pendekatan artistik. Pada pendekatan ini berhasil tidaknya pengajaran dan usaha meningkatkan mutu guru banyak menekankan pada kepekaan persepsi dan pengetahuan supervisor. Jadi supervisor atau pengawas dalam hal ini bisa mengapresiasi kejadian-kejadian pembelajaran yang bersifat lembut dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang menyenangkan, dengan kata-kata yang qaulan karima,
perkataan yang mulia, qaulan sadida, perkataan yang lezat, qaulan ma'rufa, perkataan yang baik, qaulan baligho, perkataan yang membekas. Sehingga pembinaan pengawas pada guru ini lebih dilihat sebagai ekspresif, puitis, dan menggunakan bahasa-bahasa simbol dan kiasan. Atau dengan kata lain yaitu dengan menggunakan seni-seni dalam pengawasan, yaitu seni yang menyenangkan, sehingga dalam pengawasan itu terjadi hubungan yang harmonis antara guru dengan supervisor. Yang kelima yaitu pendekatan klinis. Ini lebih menekankan pada kesejawatan antara supervisor dan guru. Dalam bukunya Sergio Veni, keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh penampilan guru dalam kelas. Itu peningkatan kemampuan guru didasarkan kontrak antara guru dan supervisor, yaitu tentang kemampuan yang diamati, tentunya yaitu pengamatan dalam aspek-aspek yang bersifat klinis. Misalnya dalam penggunaan model pembelajaran, atau mungkin dalam penggunaan media, atau bisa dalam hal bagaimana menilai peserta didik. Inilah pendekatan klinis, yaitu pendekatan yang dilakukan dalam rangka untuk membuat perubahan-perubahan pada aspek tertentu sehingga guru bisa mengobati apabila itu terjadi sebuah masalah atau jalan keluar, sehingga pembelajaran yang dilakukan ini menjadi lebih sukses, lebih menyenangkan dan lebih berhasil. Dan yang keenam Bapak Ibu yaitu pendekatan non-direktif, kolaboratif dan direktif. Pendekatan ini dilaksanakan berdasarkan kondisi dan perkembangan kemampuan guru yang disupervisi. Jadi ini perpaduan dari berbagai pendekatan, non-direktif, kolaboratif, dan direktif. Tentunya dalam hal ini kompetensi guru ini menjadi acuan, kemampuan guru menjadi acuan. Hal mana yang akan dibina, hal mana yang akan dibimbing oleh pengawas, disupervisi pengawas. Inilah pendekatan non-direktif, kolaboratif, dan direktif. Bapak Ibu, peserta pelatihan PKP yang berbahagia, berikutnya yaitu macam konsep supervisi. Yang pertama yaitu supervisi kolektif. Apa itu supervisi kolektif? Yaitu supervisi di mana para guru bersedia bekerja sama untuk pengembangan profesional mereka sendiri. Jadi menurut Bledshorn, bahwa supervisi kolektif ini adalah guru bekerja sama dengan pengawas, tentunya untuk meningkatkan profesional guru sendiri dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu konsep supervisi pribadi secara langsung. Menurut Negle dan Evan menyatakan bahwa supervisi pribadi secara langsung merupakan ideal bagi guru untuk bekerja sama dengan dirinya sendiri. Jadi ini lebih bersifat privasi, personal. Jadi seorang guru ini bekerja sama secara langsung dengan supervisor atau pengawas. Ini merupakan hal yang bisa menjadi ideal bagi seorang guru dan mungkin bisa menjadi lebih maksimal karena bimbingan secara individu itu bisa menjadi lebih maksimal dibandingkan bimbingan secara kolektif. Yang ketiga yaitu konsep supervisi informal. Supervisi ini merupakan peristiwa pertemuan secara kebetulan antara supervisor dengan para guru di tempat kerja
dan ditandai dengan seringnya pengamatan informal dan ringkas para guru. Jadi ini lebih pada pertemuan secara formal, bisa juga bentuk pengamatannya bersifat informal, dan ini terjadi pada saat seorang guru melakukan pembelajaran atau mungkin aktivitas lain yang terkait dengan tugas-tugas guru itu sendiri. Dan yang keempat, yaitu bentuk supervisi kolegial. Supervisi ini lebih menekankan pada proses interaksi antara satu guru dengan guru yang lain dalam bentuk kelompok atau tim. Menurut Burhanuddin, supervisi kolegial ini berbentuk bisa MGMP, jadi musyawarah guru mata pelajaran, rapat dewan guru, penataran, kunjungan kelas, atau mungkin bisa dalam bentuk workshop, sarasehan, dan lain-lain. Jadi yang sifatnya adalah pertemuan bersama dalam rangka membahas masalah bersama, memecahkan masalah bersama, dan untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul dalam proses kepengawasan. Semua yang jelas punya kelebihan dan kelemahan, kita tidak usah membahas, tapi yang jelas bentuk supervisi yang kami jelaskan di atas ini sangat penting dimiliki oleh seorang pengawas, sehingga seorang pengawas akan menggunakan bentuk yang mana. Ini kita lihat objek atau sasaran, kemampuan atau situasi guru itu sendiri, kita lebih tepat yang mana. Namun bukan berarti hanya satu hal saja. Keempat-empat konsep supervisi ini bisa diterapkan secara bergantian, bisa diterapkan secara berangsur-angsur, sehingga dalam proses supervisi ini menjadi lebih berjalan dengan baik, berjalan dengan terukur, berjalan dengan maksimal, sehingga proses kepengawasan ini mencapai tujuan yang diharapkan. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kesimpulan dari tujuan supervisi pengajaran adalah untuk meningkatkan mutu pengajaran itu sendiri, atau meningkatkan mutu pembelajaran itu sendiri melalui perbaikan mutu guru dan juga pembinaan terhadap kemampuan guru. Tentunya dalam hal ini guru harus dibekali banyak hal. Bagaimana membuat perencanaan yang baik, bagaimana membuat penilaian yang baik, bagaimana membuat RPP yang baik, bagaimana menguasai kelas yang baik, bagaimana menata ruang-ruang pembelajaran itu dengan baik. Penggunaan punishment, penggunaan pemberian hadiah, ini juga perlu kita berikan bekal kepada guru, sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan pembinaan yang lain juga bisa berjalan dengan baik. Dan dalam pelaksanaannya, supervisi pembelajaran berkembang melalui pendekatan-pendekatan yang tentunya dalam pendekatan itu harus melalui pijakan ilmu pengetahuan. Pendekatan melalui konsep-konsep yang benar, melalui teori-teori yang sudah ada dan berkembang. Seandainya kita menggunakan pendekatan yang baru, tentunya pendekatan yang baru yang kita lakukan ini sudah diuji cobakan dan benar-benar hasilnya adalah bisa berjalan dengan maksimal. Nah, seorang pengawas, seorang supervisor tentunya harus memiliki ilmu lebih dari guru tentang penguasaan pembuatan RPP, tentang penguasaan tentang penilaian, penguasaan tentang pembuatan media, penguasaan tentang penggunaan model-model pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Ini seorang pengawas atau supervisor harus memiliki ilmu
yang lebih dari seorang guru. Kemampuan pengawas yang luar biasa insya Allah akan menjadikan pembinaan dalam pembelajaran pada guru akan menjadi pembinaan yang maksimal, sehingga pembinaan dalam kepengawasan akan sukses, dan tentunya pembelajaran yang dilakukan guru dengan sukses akan berdampak pada suksesnya pembelajaran, tentunya juga berdampak pada anak-anak kita, peserta didik kita, menjadi peserta didik yang baik, yang diajar oleh guru yang menyenangkan, dan diawasi oleh pengawas yang sangat luar biasa, yaitu pengawas yang dinanti kehadirannya setiap saat oleh guru dan kepala sekolah di dalam pembinaan dan pengawasan. Demikian video singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.